Sunan Gunung Jati merupakan wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Sunda. Keberhasilan dakwahnya tak lepas dari strategi politik dan pendekatan tradisi yang dilakukan. Sunan Gunung Jati adalah keturunan Sultan Syarif Abdullah atau Syekh Maulana Akbar, yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi, Nyai Rara Santang. Lahir dari kalangan bangsawan membuat Sunan Gunung Jati mudah mengemban misi penyebaran agama Islam. Seperti dituliskan dalam naskah Mertasinga, wali yang dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah ini mendalami ilmu agama melalui guru-gurunya. Ia sempat belajar di Mekah dan berguru kepada Syekh Najmuddin Kubra. Selain itu dia juga berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah, Syekh Sidik, Syekh Bentong, Datuk Bahrul, dan Sunan Ampel. Dikutip dari Digilip UIN Sunan Gunung Jati, kesuksesan dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati ditandai dengan tumbuh suburnya penganut Islam di wilayah tanah Sunda. Hingga saat ini sekitar 90% penduduk Pulau Jawa bagian barat telah memeluk Islam. Proses Islamisasi yang dilakukan Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan tradisi. Melalui berbagai adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, Sunan Gunung Jati berhasil memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Salah satu tradisi yang berkembang pada saat itu adalah peringatan hari kematian, atau yang biasa disebut kendurian selama 7 hari, 40 hari, sampai 100 harian. Tradisi itu berawal dari ajaran Hindu dan Buddha. Sunan Gunung Jati kemudian mengislamkan dengan bacaan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, membaca Al-Quran, dan sholawat Nabi Muhammad SAW. Warisan budaya lain seperti wayang kulit, tarian, dan seni pertunjukan lain juga turut diberikan nilai-nilai Islam oleh Sunan Gunung Jati. Sementara itu, ada beberapa tradisi Islam yang disebarkan kepada masyarakat tanah Sunda, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Nuzulul Quran, dan Isra Miraj. Disebutkan dalam sumber yang sama, Sunan Gunung Jati turut memberikan kontribusi terhadap penataan sistem perekonomian di wilayah Cirebon. Ia menerapkan asas Islam dalam transaksi jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, dan kegiatan semacamnya. Sunan Gunung Jati tidak hanya menyebarluaskan ilmu agama saja, ia turut menyebarkan ilmu di berbagai bidang, seperti kenegaraan, ekonomi, kemasyarakatan, kesehatan, keluarga, hingga pendidikan. Masuknya dakwah Sunan Gunung Jati ke wilayah Cirebon tak lepas dari sejarah runtuhnya Kerajaan Sunda akibat serangan Kerajaan Banten. Pada waktu itu, terjadi pergeseran kehidupan agama masyarakat di tanah Sunda. Sekitar abad ke-16, agama Islam telah menyebar hingga Priangan. Sunan Gunung Jati juga mendirikan masjid-masjid dan pesantren, sebagai basis dakwahnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Hal itulah yang kemudian menjadi pusat perkembangan agama Islam, seiring hadirnya Sunan Gunung Jati. Terima kasih banyak atas kehadiran kawan-kawan di channel saya, yaitu di channel Dede Kurniawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.